kamu masuk ke dalam sebuah ruangan. Malam-malam hari, kamu masuk dalam sebuah ruangan. Ruangannya tidak kamu kenali. Rumahnya kakek kamu di kampung misalnya. Kamu datang ke sana, buka pintunya, malam gelap. Kamu pun begitu masuk nabrak-nabrak. Ya ampun, betapa lemahnya saya. Begitu masuk lagi, berapa langkah jeder, nabrak kulkas. Ya sakit nih. Jalan lagi jeder, nabrak lagi pintu. Dapat berapa langkah lagi, kamu terantuk kakimu dengan meja. Kamu mundur, kena ke kursi. Kamu akan terus nabrak-nabrak, kamu jadi sakit. Kalau kamu tidak melakukan hal yang seharusnya pertama kali kamu lakukan ketika memasuki sebuah ruangan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Nyalakan lampu. Nyalakan saja lampunya. Begitu kamu nyalain lampunya, terang. Kamu tahu di mana letak kulkas. Kamu tahu di mana letaknya pintu. Kamu tahu meja sama kursi ini adanya di mana. Jadi kamu nggak nabrak-nabrak. Cahaya hidupmu itu adalah ilmu. Biar hidupmu nggak kebanyakan salah. Biar hidupmu nggak kebanyakan nabrak-nabrak. Bu, Kak, Dek, Nak, pelajarilah ilmu agama dengan benar. Belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Gimana Ustazah belajarnya? Saya kan udah tua. Ya kayak gini nih. Hadir di majelis-majelis ilmu. Hadir di kajian-kajian. Apalagi zaman sekarang nih. Gampang bener orang pengen dapat apaan aja bisa. Saudaraku sekalian bisa buka di YouTube banyak. Gitu kan ya? Live streaming ada. Di Instagram, sekarang ada juga di TikTok. Zaman ke depan pasti akan menjadi semakin lebih canggih lagi teman-teman. Masalahnya cuma mau apa enggak mau itu aja. Belajar. Tapi kalau kamu mendengarkan kajian-kajian, kenali dulu orangnya. Siapa nih yang nyampein? Jangan asal denger, oh gitu, nggak bisa begitu. Jangan asal denger dari entah siapa yang bicara, kamu ikut, apalagi urusan agama. Bu, urusan obat badan aja, jangan sampai kamu berobat sama dokter gadungan. Jangan sampai kamu dikasih resep obat dari orang yang gak pernah belajar pengobatan. Nantinya jadi salah-salah. Ya kan gitu. Apalagi tentang urusan keimanan, urusan hati, urusan perjalananmu dunia sampai akhirat, urusan keselamatanmu untuk waktu yang sangat panjang. Kenali gurunya, pelajari ilmunya. Jangan sebaliknya. Jangan kamu pelajari ilmunya dulu, baru kamu cari tahu orangnya. Jangan dibalik-balik. Karena kalau ibu kayak begitu tuh, nanti banyak bingungnya. Bu, jangan asal masuk pondok pesantren. Jangan asal dengerin kajian.
Jangan asal ikut komunitas-komunitas. Jangan asal dengarkan. Bahkan yang pakai pangkat-pangkat di depan ataupun di belakang gitu ya. Ada LC, SAG, belum tentu sarjana alam gaib. SAG. Sehingga sekalian yang saya muliakan, enggak asal gitu aja. Karena zaman sekarang nih, ibu kan baca juga tuh berita-berita. Ya kan ya? Ditanyain sama gurunya, di sini pondok pesantren ini madhabnya apa? Kami madhabnya Soekarno. Sejak kapan Soekarno punya madhab? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ini mesti jelas gitu. Karena nih asal dengerin kajian, tahu-tahu dia nabinya nggak sama kita, misalnya gitu. Ada tuh yang kapan itu tahu? Ada orang-orang yang ikutan ajaran nabinya bukan namanya Muhammad, nabinya namanya Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dari India. Itu kan ada nabi dari India aja buat saya udah iskal. Nabi dari India kira-kira ngajarinnya apa ya? Karena saya kalau inget India tuh ingetnya tiang. Sama hujan, sama lari-lari deh di pohon. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, jangan asal gitu. Nantinya jadi bingung. Entar dengerin ustadz yang satu bilang kita nggak boleh pergi ziarah. Dengar lagi dari ustadz yang satu lagi, kita bagus untuk pergi berziarah. Nah kan bingung. Betul? Yang satu lagi bilang sama Nabi Muhammad nggak perlu pakai Sayyidina. Yang satu lagi bilang kita sama Nabi Muhammad tuh jangan manggil asal nama, harus pakai Sayyidina. Nah bingung. Betul? Karenanya biar nggak bingung, kenali dulu orangnya, baru dengarkan ilmunya. Gimana cara kenalin orangnya? Saudaraku sekalian saya muliakan, cari tahu latar belakang pendidikannya. Kan begitu? Ngajinya sama siapa dulu dia? Sekolahnya di mana dulu dia? Bergurunya kepada siapa dulu dia? Sebab Nabi Muhammad tuh dulu nyampein ilmu kepada para sahabatnya. Enggak sedikit, 124.000 sahabat. 124.000 sahabat yang ikut bersama dengan Nabi saat haji wada. Jumlahnya 124.000 sahabat. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi pesan kepada mereka, "Falyuballigh asyahid minkumul ghaib." Kata Nabi Muhammad, yang hadir nih ya, tolong nanti sampaikan kepada generasi berikutnya yang tidak pernah berjumpa denganku. Maka para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada tabi'it tabi'in. Para tabi'it tabi'in menyampaikan kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Sampailah kepada kita di zaman sekarang ini, ada banyak para ulama-ulama kita yang memiliki nasab keilmuan bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad.
bukan asal baca buku, bukan asal searching di Google. Nggak boleh loh, sholat raweh tuh nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Kata siapa? Saya baca dari Google. Enggak gitu, enggak gitu. Beragama itu ikut dari pendahulu sampai kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah di Indonesia enggak kurang-kurang ulama-ulama yang memiliki nasab keilmuan bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Di pondok-pondok di Pulau Jawa terutamanya banyak bertaburan para ulama-ulama yang sanad ilmunya bersambung terus sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kenali gurunya, pelajari ilmunya. Biar enggak bingung. Insya Allah. Kalau kamu berilmu, kamu kuat secara pemikiran. Kalau kamu berilmu, jadi istri, kamu akan jadi istri yang kuat. Karena ngerti ilmunya. Bagaimanapun suami kita nih mesti nurut sama kita. Itu orang gak ngerti ilmu tuh. Itu perempuan gak ngerti ilmu tuh. Alhamdulillah sesudah 5 tahun menikah, suami saya sekarang tunduk kepada apapun perintah saya. Gak berilmu tuh. Ini perempuan maaf bahlul nih. Suami saya gak pernah pegang uang, semua uangnya saya yang pegang. Dia ngerasanya dikuat begitu. Padahal tuh maaf nih cewek bahlul. Jangan jadi perempuan bahlul. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu yang gak berilmu juga begitu. Akhirnya salah-salah, akhirnya jadinya jadi perempuan-perempuan yang lemah. Bu, dirimu ini kuat, istri dan ibu yang kuat, bukan yang lemah. Bu, dirimu ini kuat, istri dan ibu yang kuat, bukan yang keras. Kan bukan transferan, bayangkan bukan hadiah, akan tetapi yang dia bayangkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia selalu berbuat baik pada suaminya bukan karena berharap keridhaan suaminya, akan tetapi berharap keridhaan pemilik suaminya, pencipta suaminya, Tuhan suaminya, Allah Subhanahu. Dan orang bisa begitu, jadi istri yang kuat seperti itu ketika dia berilmu. Makanya ngaji, Bu. Ngaji, Dek. Ngaji, Kak. Biar kamu jadi orang-orang yang paham bagaimana harus bersikap. Nggak nabrak-nabrak mulu gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi ibu juga begitu. Mesti punya ilmunya, mesti paham. Jadinya kalau ngomong sama anak enggak main perintah melarangan mulu. Udah sholat? Sholat? Neraka. Ini model-model ibu yang tidak berilmu. Bawa-bawanya neraka mulu. Dia nggak paham kalau yang disebutkan Nabi tentang seorang ibu bukan neraka melainkan surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah kalau ibu-ibu yang ngaji tuh, dia akan tahu gitu kan. Nabi Muhammad nyebut saya nih pembawa surga. Kenapa saya bawa-bawanya neraka mulu ya? Jadinya saya harus bawa-bawa surga. Gitu kan? Yuk nak kita sholat berjamaah biar kita masuk surga bareng-bareng. Tuh berilmu dia. Dia ngerti ilmunya. Ngadepin anak. Banyakin senyuman, banyakin pelukan, banyakin kata-kata yang menyenangkan hati anak. Anakmu perlu kasih sayang darimu, Bu. Bahkan bukan ilmu yang diperlukan anak dari ibunya. Ilmu bisa dia dapat dari guru-guru. Akan tetapi yang anak perlukan darimu adalah kasih sayang. Maka kekuatanmu wahai seorang perempuan, siapapun dirimu. Kamu seorang ibukah, kamu seorang istrikah, kamu adik jomblokah? Gitu ya. Kamu nenek-nenekkah? Semuanya kekuatanmu nomor satu ada pada ilmu. Belajar biar ngerti. Belajar biar faham apa yang harus dilakukan. Belajar biar ngerti caranya bicara yang tepat. Kepada orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Ngomong sama suami gimana? Ngomong sama anak mesti gimana, ngomong sama saudara mesti gimana, ngomong sama temen mesti gimana, paham kalau ngerti ilmunya. Pelajarin terus belajar. Ngerti caranya sholat, ngerti caranya tahajud, ngerti caranya puasa. Ngerti nih hari saya mesti sholat apa enggak sholat. Ngerti kapan waktunya mandi menstruasi. Paham berbagai macam urusan. Kenapa? Karena berilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti belajar.